Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Masih di halaman 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwarisi dan harta yang kami tinggalkan sebagai sedekah, dan keluarga Muhammad hanyalah makan dari harta ini. Mohon dijelaskan, bukankah umat Islam hanya boleh mensedekahkan harta warisan tidak lebih dari sepertiga? Iya, itu umatnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi dan para Rasul itu punya kekhususan dari Allah, mendapatkan keistimewaan dari Allah. Keistimewaannya salah satunya, para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, sehingga apa yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul setelah beliau-beliau itu wafat itu untuk sedekah kepentingan sabilillah. Ini khususiyah, kekhususan, keistimewaan bagi para nabi dan juga para rasul. Ini dari Allah, karena beliau-beliau ini diperintahkan oleh Allah mewariskan ilmu. Itu yang utama. Andai kata para nabi dan para rasul itu mewariskan harta benda beliau-beliau, niscaya ilmu yang beliau wariskan tidak menjadi fokus bagi umatnya. Umatnya hanya akan fokus bagaimana caranya mengumpulkan harta dengan dalih mengikuti langkah Nabi agar kelak bisa meninggalkan warisan. Sehingga fokusnya hanya itu. Lawang Nabi saja meninggalkan ilmu Quran dan Sunnah, itu saja umatnya masih banyak yang rebutan bondo, rebutan dunia, saling menjatuhkan kehormatan sesama muslim, tidak peduli dengan Quran, jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah. Padahal jaminan keselamatan dunia dan akhirat menurut Nabi itu Quran dan Sunnah yang menjadi warisan beliau. Kenapa kita tidak mengambilnya? Malah justru kita ikut-ikutan rebutan dunia, lali aturan, lupa dengan aturan agama. Cara haram juga ditempuh, halal juga ditempuh, asal mendapatkan dunia, asal mendapatkan pangkat dan jabatan. Bertikai sesama muslim pun tidak peduli, yang penting menjabat, yang penting dapat uang. Harus menjatuhkan martabat muruah sesama muslim tidak peduli. Padahal Nabi itu mewariskan Quran dan Sunnah. Itu pun umatnya masih rebutan dunia. Padahal di dalam Quran, dalam Sunnah itu diterangkan kenikmatan dunia ini semu, mata'un qalil, sudah sedikit dan menipu sisan. Mata'ul ghurur, menipu. Dalam Quran bahkan disebutkan ma'indakum yanfadu, apa yang ada pada sisimu di dunia ini pasti akan musnah, akan lenyap, akan sirna. Kapan itu? Saat kita tinggalkan dunia atau saat dunia meninggalkan kita? Jabatan itu apa selamanya? Tidak. Akan ada waktunya, berakhir. Kekayaan itu, orang kaya itu apa tidak bisa jatuh miskin? Mudah bagi Allah untuk mengambil harta titipannya lagi kepada fulan yang memang tidak bisa muktaman, tidak bisa bersyukur. Maka mudah bagi Allah untuk mengambilnya kembali. Hari ini kaya, pagi ini, nanti sore jatuh miskin. Itu sangat mudah bagi Allah. Maka akan sirna. Padahal itu warisan Nabi, penjelasan itu.
Kenapa umatnya tidak memperhatikan itu? Bahkan dikatakan oleh Nabi juga, kenikmatan dunia seisinya ini tidak lebih daripada sehelai sayap nyamuk di sisi Allah. Bahkan nilainya di sisi Allah lebih berharga satu helai sayap nyamuk dibanding dunia seisinya. Kenapa? Karena Nabi ngendika, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, masaka kafiran minha syarbata ma'." Andai kata dunia dan seisinya ini di sisi Allah ta'dilu, sebanding di sisi Allah, janaha ba'udah, dengan sehelai satu sayap nyamuk, masaka kafiran minha syarbata ma', niscaya Allah tidak akan berikan pada orang kafir meski hanya satu teguk minum, mesti hanya satu teguk air, itu Allah nggak akan berikan pada orang kafir. Semuanya akan diberikan kepada orang yang beriman. Andai kata dunia seisinya ini nilainya di sisi Allah sebanding, punya nilai yang sebanding dengan satu helai sayap nyamuk. Nah, kita melihat hidup di dunia ini, banyak orang kafir tidak hanya satu teguk, berteguk-teguk malah. Allah berikan air, Allah berikan rezekinya pada orang kafir. Bahkan banyak orang yang tidak beriman pada Allah lebih kaya daripada orang yang beriman. Jangan kaget, karena orang yang tidak beriman itu dia tidak kenal halal haram, sehingga jalan apapun ditempuh. Menipu ya ditempuh, jalan culas ya ditempuh, palsu tanda tangan ya ditempuh, korupsi juga ditempuh. Sehingga tidak hanya satu teguk air. Ini membuktikan bahwa satu helai sayap nyamuk lebih bernilai di hadapan Allah daripada dunia seisinya. Di hadis lain Nabi juga ngendika, dunia seisinya ini ahwanu 'ala Allah minal ju'alil ladzi yudahhihul khira'a bi anfi. Dunia seisinya ini lebih rendah di sisi Allah daripada kumbang pemakan kotoran yang mendorong-dorong kotoran dengan moncongnya, dengan hidungnya. Lebih berharga kumbang pemakan kotoran di sisi Allah daripada dunia seisinya. Maka Allah berpesan, la taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Karena dunia ini serba menipu, dunia seisinya ini hanya fantasi, serba menipu, tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk, lebih berharga kumbang pemakan kotoran di sisi Allah. Maka jangan tertipu daya oleh kehidupan dunia. Ini menjadi warisan Nabi, ilmu ini, penjelasan ini, firman Allah yang diajarkan oleh Rasulullah dan menjadi warisan bagi umatnya. Nabi tidak mewariskan harta benda saja, umatnya banyak yang keblinger tentang dunia. Apalagi kalau para nabi itu mewariskan harta benda, nanti umatnya akan berdalih, saya akan sibuk dengan dunia mengumpulkan harta. Kenapa? Karena mengikuti langkah Nabi. Biar nanti saya meninggal, saya meninggalkan warisan pada ahli waris saya. Sehingga yang menjadi fokus utama bagi umatnya nanti mengejar harta, melupakan Quran, mengabaikan sunnah, dengan dalih mengikuti Nabi. Maka Nabi mendapat keistimewaan dari Allah. Tidak diperkenankan oleh Allah mewariskan harta benda. Kalau bagi umatnya itu maksimal mewasiatkan harta tidak lebih dari 1/3.
Tidak lebih dari sepertiga. Kenapa? Ya jelas kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka tentu berbeda keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada apa-apanya dibanding nabi. Ketaatan kita pada Allah, kita ini masih mengikuti hawa nafsu. Padahal katanya suri toladan kita Rasulullah. Maka kalau umatnya jangan lebih dari sepertiga. Karena nanti kalau sepertiga habis, lantas siapa yang mengurus keluarganya? Diwasiatkan semua, sesudah itu keluarga yang ditinggalkan menjadi terlantar, akhirnya menjadi peminta-minta. Maka umatnya Nabi Muhammad hanya diperkenankan berwasiat dengan harta bendanya maksimal sepertiga. Kata Nabi, wasulusu kasir, sepertiga itu sudah banyak. Ya, ada lagi.